Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Ini adalah suatu ilustrasi. Saya akan memberikan satu ilustrasi kepada kita pada malam hari ini. Ini kedua teman-teman kita. Ini bukan hanya mereka yang berdiri, tetapi kita semua yang berdiri. Ya. Jadi di sini ada berbagai macam tantangan, masalah, makian, cacian, kebencian, dan segala macam. Nah, ini adalah, jangan saya kasih di sini deh. Jadi saya pada malam hari ini, boleh ke depan lihat dulu, ini ada dua tempatnya ya. Oke. Baik, pada malam hari ini saya akan melemparkan kebencian kepada satu orang ini. Yang satu saya melemparkan cacian, dikumpulkan ya. Saya melemparkan apa lagi? Hinaan. Saya melemparkan merendahkan saudara kita ini. Saya melemparkan tantangan dan berbagai macam masalah, hinaan, banyak masalah yang dihadapi dan segala macam. Ketika teman-teman kita atau ketika kita menerima hal ini, keputusan ada di tangan kita. Masalah dan tantangan yang sudah diberikan kepada kita atau cacian merendahkan kita, pilihan hanya satu. Kita mau taruh di mana? Dipersilakan. Ada dua pilihan. Boleh dipilih salah satu aja, nggak ada denda. Oke, beri tepuk tangan kepada Tuhan. Baik, silakan duduk. Terima kasih ya. Baik teman-teman, ini adalah ilustrasi yang saya berikan pada malam hari ini. Ternyata teman-teman kita sangat luar biasa yang utusan dua orang ini, dan mudah-mudahan utusan malam hari ini itu juga sama dengan hati kita. Amin. Jadi saya memberikan tema tadi yaitu, sudahkah saya mengampuni? Di firman Tuhan pada malam hari ini, Tuhan mengingatkan kita kembali tentang perintah untuk saling mengampuni. Tidak ada di dunia ini satupun yang tidak kena masalah. Semuanya pasti pernah mengalami yang namanya masalah. Atau ada yang berani yang mengatakan, saya tidak pernah mengalami masalah. Ada nggak? Nggak ada ya. Jadi Tuhan Yesus saja ketika ada di dunia, Tuhan Yesus melayani. Tuhan Yesus itu pada saat itu dibenci, diolok-olok, dihina, dan bahkan tidak diterima. Jadi saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita mau mengampuni, maka di tema kita pada malam hari ini bukan lagi pertanyaan, tetapi mengatakan komitmen, saya harus mengampuni. Jadi mungkin di awal tadi dikasih pertanyaan, sudahkah saya mengampuni? Dan di akhir nanti atau penutupnya nanti,
kalimat tersebut. Apa yang menjadi alasan kita harus mengampuni? Apa yang menjadi alasan dari Tuhan bahwa diperintahkan kepada orang-orang yang dikasihinya itu harus mengampuni? Yang pertama, mengampuni ialah bukti bahwa saya sudah menerima pengampunan dari Tuhan. Kalau kita mengampuni, berarti itu buktinya kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan. Mari kita baca dari Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-15. Begini firman Tuhan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Berarti alasan kepada kita pada malam hari ini kita harus mengampuni adalah karena kita sudah benar-benar menerima pengampunan lebih dulu daripada Tuhan Yesus Kristus. Di ayat ke-15, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ini tadi saya katakan adalah perintah. Ya mungkin kalau di sekolah atau contohnya Pak Presiden memberikan perintah, atau mungkin atasan-atasan memberikan perintah kepada kita, harus dilakukan, harus ditaati, harus dijalani. Apa susahnya kepada kita kalau perintah Tuhan pada malam hari ini juga harus kita lakukan, harus kita taati, dan harus kita laksanakan? Tidak berat. Saya rasa lebih berat perintah-perintah yang dari atasan-atasan kita. Kalau di sekolah itu perintah dari atasan di pekerjaan itu lebih berat, saudara-saudara. Ini perintah dari Tuhan hanya mengenai ini tadi. Puji Tuhan, nggak ada yang menyimpan di sini loh. Puji Tuhan. Ya mudah-mudahan kita juga semua masalah yang kita hadapi, semua tantangan, semua makian, semua orang-orang yang membenci kita tidak simpan di sini. Ini adalah anakku. Teso megiyo mai so da kwe ke kakani fun. Hata una siso. Hasampa dalam ilustrasi. Puji nama Tuhan, teman-teman kita memberikan contoh. Semua masalah, semua tantangan harus dibuang di tempat sampah. Jangan disimpan di hati. Jangan disimpan menjadi beban pikiran. Nalawadannya ba'alu atua itu. Naoya ni ira-ira ta ira-ira gay masalah, ta ira-ira gay zifa uduhda, ta ira-ira gay kawada noi hianati ta ira-ira gay kuliada, ta ira-ira gay halawada. Kami letah nikmati masa muda teman-teman, ira ahimah. Mohon maaf kepada saudari Naomi. Leulana kebetulan khutbah bazi bumi ande me bersaksi me dari saudara Naomi. Ukita kete dede kumana atola na le tersinggung ko dari kusebuan ene khutbah gua ande. Bolo ke dede mana. Le nirangau gula bagai sifat cerita aku sebelumnya ke. Mungkin ini adalah cara Tuhan mengingatkan kita semua, bukan hanya saudara Naomi. Mengingatkan kita semua untuk saling mengampuni. Ada amin?
kita harus mengampuni lebih dulu. Alasan yang kedua, mengapa kita harus mengampuni? Kedua adalah mengampuni orang lain adalah pewujudan kasih dari Tuhan. Terambil dari Yohanes 13 ayat ke-35 tadi. Tuhan berfirman, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, dah tahu do kalimat dah. Hadana regi-regi dodo dadania capek-capek kita lo taila sa malam mingguan, lo taila jalan-jalan kita bagusari. Tetapi kalau kita tidak mewujudkan kasih Tuhan itu sia-sia. Le eluaha talifusego na le tafalua wa umasi anda. Ini adalah perintah yang sangat penting supaya jangan hanya nama dikatakan orang Kristen. Biula cimane KTP hatoi la mania bata yurina bu ulele. Lei falua. Jadi saya berharap pada malam hari ini, marilah kita menjadi murid-murid Kristus yang benar-benar saling mengasihi satu dengan yang lain. Saling mengasihi ini jangan pilih-pilih. Saya mengasihi kita, orang tua kita, teman dekat kita, kita sama ratakan. Kita harus saling mengasihi supaya kita dapat dikatakan kita memang benar-benar anak Tuhan. Kita memang benar-benar anak-anak yang setia di dalam melayani Tuhan. Alasan ketiga, mengapa penting sekali saya dan saudara-saudari untuk mengampuni adalah harus mengampuni agar doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Jadi saudara-saudariku, kita ini banyak sekali pergumulan hidup. Sosona mangan rodao namangan rodok mane. Yesu ya ifa khegu fefu ngamale zalagu ni faluagu. Ena boy moi bertaha gangan ruwate degu khe. Ma pernah mi gangan reda. Nah, kita meminta pengampunan dulu kepada Tuhan supaya komunikasi kita dengan Tuhan itu baik. Mari kita lihat di Injil Markus 11. Injil Markus 11 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-26. Boleh kita baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada bara yang suatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahan. Ayat 26. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan. Jadi ini adalah peringatan lagi kepada kita. Tuhan menegur kita, jangan datang kepadaku untuk berdoa, untuk bergumul,
yang tidak diinginkan Tuhan. Jika di dalam hati kita ini masih ada rasa kebencian, masih ada rasa kecewa, masih ada rasa sakit hati, Tuhan menegur kita. Katanya di sini, sebelum engkau berdoa kepada Tuhan, ampuni dulu itu. Tibo da'u. Ya ini mungkin. Baboy halambang manuta tibo bada'u. Saya berharap juga setiap kekecewaan di dalam hati kita, semua rasa sakit hati yang telah kita alami selama ini, segala rasa kebencian, mari kita buang, karena itu tidak bermanfaat. Bahkan itu akan menjadi hal atau hambatan apa pergumulan kita dengan Tuhan, menjadi hambatan komunikasi kita dengan Tuhan. Bui takila-kila mangandung-andung kay bay mani-mani ya semua gileng-gileng gugun. Ay nono kuwade. Fare so dademo wa ba onogu. Fa wa so ba dademo ada. Jadi ini adalah hal penting kepada kita. Semua firman Tuhan pada malam hari ini itu adalah tergantung pada diri kita sendiri. Tergantung. Jika kita mau dijawab segala pergumulan kita, jika kita mau terus diberkati ke depannya oleh Tuhan, jika kita mau hidup kita ini selalu layak kepada Tuhan, mari kita buang semua itu. Itu tidak berguna. Kita buang di belakang. Caranya dibuang di belakang, barangkali ada yang melihat. Mana wifu tayo ramai ini? Khozi benain. Khozi ya fau mau